kemarin saya dengar OJK mulai mengeluarkan beberapa aturan untuk influencer saham. Saya setuju sih, ya. Saya nggak menyebut diri saya influencer karena saya hanya mengajarkan, hanya cerita tentang insight berdasarkan insight saya pribadi, dan ini sifatnya hanya basic saja ya. Saya nggak akan terlalu expert bilang ini secara technical, ini oversold, overbuy, terus ini cup and handle, meskipun saya tahu istilah-istilah itu, tetapi buat saya banyak orang yang lebih ahli, yang lebih cocok untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Oke, jadi kita kembali, kenapa OJK harus membuat aturan ya. Karena gini loh ya, kalau saya amatin sejak zaman COVID dulu, itu banyak sekali influencer saham yang semi-semi ngawur ya, semi-semi ngawur dalam artian mereka bilang mereka invest di saham A, saham B, saham C, saham D. Mereka invest di situ. Oke. Pertanyaan saya simpel. Apa dasar keputusan untuk melakukan investasi di saham A, saham B, saham C, saham D tersebut? Dan kapan mereka melakukan analisa itu? Kadang-kadang ketika video dibuat, itu mereka sudah melakukan keputusannya mereka, yaitu beli saham A, B, C, dan D. Mereka tinggal siap keluar saja. Nah, sedangkan orang yang nonton videonya itu adalah orang-orang yang baru mau melakukan investasinya. Nah, that's why ada jeda waktu ini yang harus diperhatikan ya, bagi semua orang yang sukanya belajar dari nonton influencer saham. Perhatikan jeda waktunya ya. Pastikan kalau kita lagi lihat seorang influencer memberikan tips dan trik untuk berinvestasi di satu saham, apalagi mengacu di saham tertentu, pastikan tanya, kapan melakukan analisa ini? Apakah sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu? Terus apakah sudah membeli saham yang dimaksud itu? Atau ini cuman sekedar analisa saja? Nah, disclaimer-nya kan harus jelas ya. Nah, itulah pentingnya kenapa harus ada sebuah regulasi tertentu ya, bukan membatasi kreativitas, tetapi itu akan sangat penting untuk menjaga netralitas orang dalam berinvestasi ya. Karena kalau saya amatin pribadi, banyak sekali investor menjadi boncostor ya. Karena apa? Karena cuma mengikuti saja, tapi mereka nggak mau tahu detailnya gimana. Kebiasaan yang sangat jelek ya buat investor Indonesia. So, pastikan kita melakukan riset sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi atau trading sebuah saham atau instrumen investasi lainnya.